Ya, assalamualaikum. Sudah lama saya nggak upload. Ini saya bersama Mister Bambang. Bukan Mister. Ini siapa yang nggak tahu Mister Bambang? Orang legend ya. Kita pakai baju kuning ini, baju khas orange, garda-garda orange. Ini habis giat di mana Pak? Habis giat di mana? Habis giat di Kidul Dalem. Habis giat di Kidul Dalem, Penyemprotan Kota Malang. Untuk COVID. Ini Pak Bambang. Pak Bambang ini sekarang usia berapa Pak? Usia berapa? Lebih kurang 50. Lebih kurang 50. Tapi masih giat kemanusiaan ya. Jiwa muda. Kalah konjil. Iya. Aduh. Ini saya kalah nih. Jiwa blendrang. Jadi beliau ini sudah melalang buana ya. Kak, ceritakan Pak pengalaman sedikit aja pengalaman yang paling ekstrim lah. Penanganan apa? Nah, kalau paling ekstrim itu ya di Malang Selatan, cari orang hanyut di laut. Apa kejadiannya gimana? Mancing, nggak tahu, entah ngantuk entah apa, jatuh. Dan sampai sekarang belum diketemukan. Di pantai mana? Di dekatnya Tamban. Di baliknya Tamban. Oh, Tamban. Di baliknya pantai Tamban itu pantai apa lupa. Sindi, di Sindi. Ambil dulu Pak. Pantai Sindi. Terus yang paling Pak. Yang paling kira-kira tragis lah. Paling tragis. Yang tragis. Waduh, kalau hampir semua ya tragis kalau yang aku di lapangan ya. Yang paling selama di kegiatan di jurang yang paling vertikal itu di Desa Benjor Tumpang. Kejadiannya gimana ya? Anak rekreasi. Kebetulan anak rekreasi itu saling ketemuan di Facebook, ngajak bermain di sana. Musim hujan, sudah diberitahu masyarakat setempat harus hati-hati. Terus selfie terbawa arus. Bukan orang Malang. Selfie, dengarkan Rek, ini selfie. Kalau selfie. Kalau kalian satu mau anak Surabaya, satunya anak Cirebon. Gara-gara selfie. Jadi saya sudah turun ke lapangan dunia resti ya. Jangan terlalu banyak foto-foto lah. Nah gitu Pak. Jangan terlalu banyak foto-foto. Yang paling mengesan, paling tragis lagi itu di Coban Talun. Anak-anak SD rekreasi di sana, bermain di air, di atas hujan nggak tahu air naik, bah langsung menjadi air bah, 3 orang meninggal. Masih berapa kilo dari titik? Ketemunya di lokasi karena kena nyangkut ya? banjir. Itu saya evakuasi sampai jam berapa? Jam 8 malam. Sampai rumah duka itu jam 1 malam. Itu yang paling miris ya. Bisa hilang diingatan. Sama ya, kalau teman-teman punya pengalaman sudah terjun, punya pengalaman di dunia kemanusiaan itu mau melupakan tuh susah, pasti ada traumatik sendiri. Kebanyakan gini, orang-orang yang hanyut itu karena terlalu banyak selfie di tempat-tempat yang terlarang, di laut, air terjun, akhirnya kurang kewaspadaan. Kebanyakan ya? Itu karena selfie. Akhirnya kurang kewaspadaan. Iya. Dia menantang maut. Tuh. Diingatkan. Jadi kalau kita ini di dunia rescue itu gini teman-teman. Kalau kita sudah pernah terjun di dunia rescue, pernah mengalami, itu pasti akan ada rasa
kalau mau berhenti itu waduh beban, kalau berhenti malah jadi beban. Bukan karena Apa ya? bukan karena berhenti menjadi beban, karena jiwa kita itu Nah, sudah apa ya namanya, di kemanusiaan itu sudah udah kayak terikat gitu ya, Jadi karena seperti faktor terikat. satu hati nurani, Nah, betul. yang kedua itu kita tidak pandang dulu siapa orang, jabatan itu kan orang kaya, orang kita ibaratkan itu saudara kita, anak kita, adik kita, yang terjadi seperti itu. Nah, kita ini terpanggil bukan karena ada biaya dan lain-lain, tidak pernah saya. Jadi gitu ya. Panggilan jiwa lah istilahnya, orang-orang Wah, mengatakan betul, panggilan jiwa. panggilan jiwa. Jadi kalau sudah pernah terjun itu rasanya ada yang hampa kalau kita nggak ngerjakan lagi itu hampa. Manusia kalau udah panggilan jiwa itu bagaimanapun juga tidak bisa dihentikan karena sudah melekat. Iya, betul. Saya sendiri itu punya pengalaman yang paling serem itu waktu di Ponorogo. Kalau ya, biasanya ya nolongin orang kecelakaan dan sebagainya gitu aja. Tapi yang paling mengena itu di sana ngasih bantuan, terus longsor susulan kacaunya beberapa desa itu luar biasa paling. Dari situ tuh Saya yang luar biasa itu pernah terjadi berapa tahun yang lalu, itu membantu evakuasi tronton remblong di Karangploso. oh yang karena prosesnya itu. Nah jadi nih Berapa teman-teman yang orang belum pernah tahu ya, itu sampai terjadi tronton itu Ya, bawa sampai eskavator, Heeh. bawa eskavator, remnya blong, dia akhirnya tabrak kiri nggak bisa, nabrak Ya. kanan, nabrak kiri lagi. Itu sampai wah Banyak. itu paling tragis itu. Banyak Sampai apa ya? berapa itu korbannya? Saya pernah, kalau orang mengatakan khayal, khayal itu di sepeda saya sendiri itu sampai Cantik. enggak, orang yang meninggal itu seakan-akan ikut di sepeda saya. Orang-orang nggak percaya sampai saya kecelakaan, jatuh sendiri, patah tangan saya. Oh yang waktu di stadion. Tapi yang paling mengenaskan lagi itu di Karangbasuki. Yang apa pak? Oh, keripik tempe Keripik dan tempe. sablon. Wah itu. Itu tetangga saya itu yang Nah, saya juga Pas. evakuasi itu. tetangga saya. 24 jam saya. Itu kasihan. Sampai di rumah duka mengirim jenazah, sampai menerima jenazah itu sudah wah enggak. Waktu yang di Karangbasuki itu waktu pemakaman itu jadi perdebatan. Yang ngambil jenazah dan yang menerima jenazah di kamar mayat saya. Tahu kondisi ini lah ya. Wah, ya tahu persis. Mateng. Betul itu. Itu yang paling tragis. Jadi itu ya teman Ya pengalaman. kasihan. Jadi lepas dari itu semua apa yang kita lakukan ini kita hanya Sekedar membantu. Nilai ta'ala itu kita belajar. Ibaratkan apa ya? Seperti keluarga sendiri. ya betul. Bayangan kita cuma gini, kalau itu keluarga kita tuh bagaimana? Nah, itu nomor satu. Itu yang paling. Kalau itu terjadi sama keluarga kita, terus kita nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa menolong dan sebagainya, wah bagaimana susah? Kan gitu pak? Iya, betul. Apalagi kejadian di depan mata kayak kita. Waduh, Kita nggak bisa nolong, nggak bisa apa, wah, itu rasanya penyesalan ya. Makanya kita seperti saya Pak Bambang yang Reski itu ya itu saja motivasi. Iya, ya. karena pengalaman yang paling bagus adalah lapangan. Pengalaman paling bagus itu. Dari kita nggak bisa sampai bisa. Dari kita nggak mengenal orang sampai mengenal orang menjadi saudara. Alhamdulillah sampai sekarang saya kemana aja teman-teman banyak. Ya betul. Malang Mana Selatan, saja
Saya di mana aja alhamdulillah jadi jomblo. Saya ketemu Pak Bambang ini cuma di pasar. Di pasar saya cari tas sambil rescue, ketemu Pak Bambang. Akhirnya seperti ini. Dan ini tiap hari, 2 hari sekali kita penyemprotan untuk COVID. Ya, jadi itu aja teman-teman, nanti kita akan follow Pak Bambang ya. Kita akan Dengan yang terpenting satu. Apa itu Pak? Jangan mencari kehidupan di relawan. Nah, itu penting tuh Pak. Hidupkan loyalitas kemanusiaan. Berarti kita hidup tanpa pamrih. Itu yang nomor 1. Karena banyaklah pencitraan sekarang itu banyak. Tapi kita tidaklah membenci kemanusiaan. Itu pesan saya. Kalau mau jadi relawan, jangan sampai ada sesuatu terselip. Nah, sekecil Janganlah. Ini Kembali nanti ke diri kalian pengalaman sendiri, ya. ke keluarga, Pengalaman kasihan. itu. Dalam arti peribahasa, kita menanam padi akan kita panen tumbuh padi. Ini pengalaman, kenapa saya ngomong seperti ini? Saya pernah terjatuh kecelakaan, dibawa ke rumah sakit, patah tangan ya. Siapa yang membiayai saya tidak tahu. Saya tidak mengeluarkan sama sekali. Relawan-relawan yang membantu saya. Ini mungkin ya itu tadi, karena kita tanpa pamrih di mana-mana. Kita juga waktu sakit, orang-orang pun saling bahu membahu. Itulah ya teman-teman. Pengalaman yang sampai sekarang saya tidak bisa melepas itu timbal jasa ke rekan-rekan. Kita sekarang mensupport adik-adik ya, bagaimana untuk menjadi relawan yang bersih, yang baik, yang ikhlas, tanpa pamrih. Jadi teman-teman, mungkin cukup sekian dulu videonya. Nanti kita akan bahas dengan tokoh-tokoh yang lainnya dari SAR. Channel saya yang ini nanti akan lebih saya khususkan untuk vlog-vlog seperti ini, untuk motivasi untuk dan sebagainya. Kalau yang di Hightech nanti lebih ke teknis kita untuk keterampilan teknologi, manajemen dan sebagainya. Oke, terima kasih telah melihat kami, dan saya Muhammad Arisayat dan Bapak Bambang dari mana Pak? Iki akeh men logo Pak. Logo saya cuma dari Ini Regu Penolong Regu Penolong Malang Divisi Raya. Evakuasi. Divisi apa-apa. Jadi kalau yang untuk masalah evakuasi ini ahli karena berpengalaman, karena selalu mencoba belajar dan belajar. Gitu mamanya. Belajar itu nggak ada habisnya. Tidak ada habis. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.